Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, kita udah ganti lagi Ganti sama Teh Hana, sama Teh Destri. Ini tim, jangan jadi tim nangis ya. Tim hore aja. Alhamdulillah. Sore ini Golden Sun kita ditemani dengan teman-teman yang luar biasa. Ini dua sosok penting di pemuda hijrah ya, Masya Allah. Yang luar biasa, aku sendiri kayak apa ya, ngerasa keren ya, ini teh keren lah ya gitu. Bahkan aku ngobrol sama Ustadz gitu, iya ini yang tim kita gitu kan, luar biasa. Kayaknya hanya Allah gitu yang bisa ngebales gitu teman-teman. Hanya Allah yang bisa membahagiakan hati teman-teman. Teman-teman kan udah membahagiakan umat nih dengan supportnya, dengan kontribusinya gitu. Dan ternyata ketika kita sudah jatuh cinta dengan dunia dakwah, sudah fall in love gitu kan sama activity dakwah, ternyata memang tantangannya ada aja tantangannya. Apa nih yang paling lumayan Menguras hati, yang kena mental gitu? Ya bisa dibilang nih. Yang kena mental. Yang bikin kena mental salah satunya ini sih Mi, belum ada support dari orang tua gitu. Kayak kadang-kadang ya kan di dunia dakwah tuh banyak hal yang di luar prediksi ya, harus ngapain. Ketika orang tua belum ngerti nih apa yang kita kerjain sebenarnya tuh untuk dakwah dan untuk ya insya Allah untuk umat gitu ya Mi, tapi orang tua tuh kayak belum kasih respon yang baik atau belum ada support gitu Mi, dan itu tuh ya, dan itu tuh kayak dari ya mungkin dari ucapan-ucapan ya itu terlihat ke belum mensupportnya kadang dari ucapan atau apapun itu tuh kayak masuk banget ke hati gitu Mi, kayak dan itu ngaruh nggak ke semangat dakwahnya ketika mereka mengucapkan sesuatu dan kena mental tuh. Nah itu ngaruh nggak di hati dan di activity kamu sendiri? Jujur ngaruh sih Mi, karena kan apa ya, maksudnya Allah sendiri bilang ya kalau misalkan ya ridho orang tua kan ya, jadi aku tuh kadang sampai mikir ya Allah, orang tua aku ridho nggak sih aku kayak gini gitu. Tapi aku sebenarnya ngelakuin ini karena pengen aku ngasih sebenarnya ngerasa cinta aku untuk orang tua gitu Mi. Cuman mungkin orang tua aku belum bisa paham kalau yang kamu aku kerjain ini kan sebenarnya insya Allah pahalanya juga bisa ngalir ke orang tua gitu. Ini keren banget, dalam banget ya kan. Tapi orang tua belum bisa ngerti maksud aku gitu Mi. Jadi kayak aku tuh ada nggak sih artinya ini buat di orang tua aku, atau Allah ridho nggak sih dengan ini gitu. Ya gitu, ya. Maksud Teh Hana ya, ungkapan cinta itu kan banyak banget ya. Ungkapan cinta patuh sama orang tua, ungkapan cinta adalah ketika kita punya peran dakwah, itu kan ungkapan cinta kita kepada orang tua, meskipun enggak langsung manfaatnya, benefitnya itu dirasakan orang tua. Ini bocah kenapa ngilang terus gitu kan, misalnya pulang-pulang capek gitu kan, di bocah artinya sudah bekerja keras tapi orang tua kayak yang manfaat langsungnya mungkin belum ngerasain gitu. Inilah betapa kerennya Teh Hana dan teman-teman gitu ya, sampai punya rasa ini hadiah, bener gak sih? Ini tuh bentuk hadiah, bener gak sih? Bentuk hadiah aku untuk orang tua aku. Hadiahnya mungkin bukan rupiah, hadiahnya mungkin bukan baju, hadiahnya mungkin bukan, nggak setiap hari aku masakin gitu. Hadiahnya adalah ketika aku fisabilillah, ikhlas berkontribusi dalam dunia dakwah. Ini semua kebaikannya Allah gitu. Jangan sampai kebaikan aku berjalan, kebaikan aku melakukan semua activity ini berhenti di aku. Aku sangat ingin kebaikannya ini mengalir untuk ayah dan ibu aku. Bener gak sih kayak gitu ya? Kayak gitu, rasanya kayak gitu. Tapi memang kadang-kadang ya itu, kalau kamu punya rasa kayak gitu,
kamu kadang-kadang memang harus bicara gitu, seperti kamu dulu sering bicara sama orang tua. Mungkin masalahnya adalah sekarang mungkin sekarang kurang banyak bicara. Dulu orang tua pas kamu pulang dari sekolah gitu kan, siapa kamu panggilannya waktu kecil? Anak gitu. Tadi ngapain aja di sekolah? Aku gini. Kamu kan banyak ngobrol, banyak ngomong. Dan orang tua bahagia ngelepas kamu untuk sekolah gitu, karena ngerti bahwa sekolah ini dunia akhirat kamu gitu loh. Nah, kenapa sekarang mungkin sedikit berbeda? Ya karena mungkin kurang ngobrol juga gitu. Kamu harus cerita gitu. Aku gini. Ini kalau dulu mama gitu, aku tuh sekolah, belajar matematika, belajar apa. Sekarang tuh aku tetap berada di kelas kehidupan aku. Setiap hari aku keluar masuk rumah ini bukan hahaha gitu kan. Aku tetap sekolah dan lebih gimana ya, kalau dulu mungkin aku bekerja hanya untuk uang, kalau dulu aku berkarir ya hanya untuk meniti karir. Kalau sekarang mama gitu, tahu nggak gitu, setiap langkahku, setiap nafasku, setiap yang aku lakukan, aku pengen ngasih hadiah buat mama atau ayah ya, meskipun hadiahnya memang sekarang kita belum bisa memfisikkan yang ngasih hadiah setiap hari gitu, tapi semoga ilmu aku, semoga karya aku di luaran sana gitu jadi hadiah terbaik gitu. Intinya sih memang mungkin komunikasi ya. Biasanya makin gede kita gitu kan merasa orang tua nggak butuh komunikasi kayak dulu lagi. Kalau misalnya Yahya gitu kan pulang dari sekolah gitu, pasti aku yang nyamper gitu, tadi belajar apa, tadi dapat apa gitu. Meskipun dia seharian di luar, aku ngerasa bahagia. Kenapa? Aku merasa anak aku bermanfaat. Aku nih ya sebagai orang tua. Nah sekarang juga gitu, kamu harus bisa nge-branding diri kamu di depan orang tua bahwa kamu ini sedang sangat-sangat bermanfaat, bahwa kamu sangat-sangat apa ya, nabung gitu loh istilahnya, nabung untuk akhirat orang tua juga gitu. Ini bukan hanya berhenti di aku, tapi aku selalu berdoa untuk orang tua aku juga. Kita harus bisa menggali keinginan orang tua seperti apa. Jangan sampai kita lurus keinginan kita doang, kita ngomongin tentang kita doang gitu. Mereka masukannya seperti apa, maunya udah pernah dicoba ngobrol? Jadi kayak belum sih, cuma karena respon-responnya yang selalu negatif, jadi kayak kamu sebelum udah mau ngomong takut kayak gini responnya. Karena kan jujur respon, kalau aku udah misalkan ya Mia udah berusaha mau ngomong nih, aku sendiri kayak ngemotivasi banget diri aku untuk ngomong, pas ngomong responnya negatif kan, itu kayak kadang sampai kena mental gitu. Kalau dapet respon yang negatif itu sampai oh ya udah ngomong lagi gitu. Akhirnya kayak cuman ke Allah aja, ya Allah aku tuh sebenarnya gini gitu. Kayaknya kamu harus datang ke orang tua itu seperti as child, seperti anak-anak, seperti bocah yang pengen manja, curhat. Maksudnya ininya curhat gitu. Dulu nggak tahu ya kenapa kalau anak-anak aku itu setiap pulang ke rumah itu isinya curhat. Kayak anak 4 curhatnya bisa 4 jam, satu anak 1 jam gitu. Artinya apa? Dari ketika kita membuka diri gitu kan, kita saling ngerti, ini aku seharian ini yang kulakukan, tujuannya adalah ini gitu. Pelan-pelan orang tua akan paham. Tapi kalau misalnya kamu udah takut duluan, kamu udah kayak membatasi diri gitu kan, kamu udah bikin boundary itu sebuah batasan. Aku nggak ngomong karena nanti kena mental lagi gitu. Kamu harus mencoba dulu gitu, meskipun misalnya nanti hasilnya ya nggak tahu ya gitu, tapi kita sudah mencoba untuk aku tuh masih anakmu yang dulu loh gitu, masih yang pengen manja, yang pengen banyak curhat, yang pengen banyak ngobrol, yang pengen gimana sih anak sama orang tua. Iya, kadang-kadang ya memang sedikit berbeda ya hubungan kita ketika kecil sama ketika gede. Khawatirnya ketika kecil tuh semua tentang orang tua adalah indah.
Tapi ketika udah gede, semua tentang orang tua adalah, nah ini apa gitu kan. Khawatirnya kan di situ. Makanya kita harus bisa acceptance. Balik lagi tadi pelajaran acceptance, menerima orang tua 100% dia sebagai orang tua kita seperti dulu. Keduanya menerima kita pas kecil, diterima loh ya. Kamu pulang nangis diterima, kamu pulang marah-marah diterima, dipeluk. Artinya penerimaan itu kan sebuah, aku terima kamu marah lah, kamu nangis, kamu apa, diterima. Seperti kamu juga sekarang harus terima orang tua yang sedang mungkin belum setuju dengan pola pikir kamu, belum setuju dengan jalan hidup kamu. Bukan berarti mereka enggak setuju, belum support nih. Iya, dari belum support kan karena mereka belum setuju. Biasanya kalau orang belum setuju, kalau kita terus-terusin itu nanti efeknya bisa kesal. Ini step pertama, kesal kalau orang nggak setuju ya. Apalagi merasa punya hak. Aku punya hak sama kamu anak aku gitu. Aku nggak setuju. Dan kamu lanjutin. Satu, aku kesal. Dilanjutin lagi, aku marah dong. Dilanjutin, benci. Ini sebenarnya ya step-stepnya ya. Yang nauzubillah semoga nggak sampai ke fase terburuk gitu. Hanya di fase mungkin kesal doang. Nah, sebelum kita masuk ke fase yang lebih jauh lagi, makanya membangun komunikasi. Karena acceptance tadi ya, kita harus terima orang tua kita dengan semua ya pikiran mereka sedang seperti itu, kita terima dulu gitu. Terus kita ajak banyak ngobrol gitu. Insya Allah sih pelan-pelan semua, apalagi orang tua ya, mereka pasti punya pemikiran yang lebih dewasa lah ya, punya tujuannya udah bagus lah ya, nggak kayak kita yang masih main-main gitu. Orang tua tuh udah ngerti lah arah kehidupan ini kemana gitu. Makanya sih penting Teh Hana untuk ngobrol-ngobrol gitu. Ya kita pulang gitu, sempatkan untuk banyak ngobrol, curhat. Yang kurang gitu. Dari akunya mungkin. Jangan ngerasa kita tuh ada batas sama orang tua. Jangan ngerasa mentok. Ya mungkin kita akan hadapi hate mereka. Misalnya kalau mereka sudah di fase hate gitu kan, kita harus hadapi. Tapi kalau kita punya hati yang acceptance gitu loh, kita terima gitu, kita tetap mampu memeluk mereka, tetap mampu mendoakan mereka, tetap mampu menyayangi dan care orang tua kita. Orang tua akan membaca, oh ini anak keren ya gitu, aku udah berperilaku seperti ini tapi dia stay positif. Kan mereka kan sudah speaknya sudah nggak positif misalnya, thinkingnya juga udah nggak positif, tapi kok anakku stay positif ya gitu. Nah mungkin you are the chosen, kamu dipilih oleh Allah untuk menjadi dai di rumah kamu sendiri, lewat bonding lagi sih sebenarnya. Tadi harusnya kamu ikut pas ngobrolin tentang bonding. Ngobrolin tentang bonding. Mungkin orang tua ngerasa sekarang kok Hana jauh ya, Hana udah kayaknya sibuk sendiri, Hana kurang ngobrol, Hana karena orang tua itu kebutuhannya gede loh, untuk di dia itu ada dan masih sayang sama kamu, itu dia kebutuhannya gede. Misalnya nih, aku sering banget ditanya, kok kamu lama nggak nelpon gitu. Itu tuh orang tuh udah sedih loh. Ya, kok kamu nggak nelpon gitu. Bahkan mungkin curhat ke kakakku gitu, udah lupa apa gitu. Ya mungkin karena usia ya, kebutuhan orang tua tuh beda dengan remaja mah terserah lah. Orang tua itu butuh banyak affection tuh kasih sayang yang apalagi dari anak-anaknya, butuh perhatian gitu. Jadi ketika kita menemukan orang tua kita kok semakin hari semakin childish gitu kan, itu jangan benci mereka, jangan kesal sama mereka gitu. Itu memang sudah apanya ya manusiawi. Fasenya begitu, butuh perhatian lebih gitu. Makanya Teh Hana boleh mendedikasikan waktu atau apapun yang Teh Hana punya untuk dakwah,
tapi jangan sampai bikin mereka merasa dikesampingkan, diabaikan, tidak dihargai, nggak didengar lagi. Kan itu kebutuhan orang tua, aku maunya didengar, aku maunya diperhatiin. Ya sebenarnya itu wajar dan itu memang tugas utama seorang anak ya. Makanya di sini adalah manajemen waktu kah, manajemen perasaan penting banget karena untuk masuk ke orang tua yang kita sudah baper sama mereka kan butuh kesiapan nih. Kemarin ngomong gini, Bismillah aku peluk orang tua liwajhillah karena Allah yang ngasih kekuatan. Ya, kita males banget peluk orang dia yang kemarin ngomong kayak gitu gitu kan. Bisanya sih satu ucapan yang kena di hati kita itu bikin kita mundur. Satu kena lagi, mundur lagi. Satu kena lagi, yang akhirnya beneran nih nggak ada bonding, nggak ada ikatan antara anak dan orang tua cuman gara-gara komunikasi. Nah kalau misalnya kita kena nih, gitu sakitnya tuh di sini misalnya, tapi liwajhillah gitu, hanya karena Allah aku maju bicara sama orang tua, aku maju untuk peluk mereka, aku maju bahkan menatap mata orang tua aja itu udah ibadah loh. Kadang kan kalau kita hubungannya nggak sehat kan ngomong gini, kan bener nggak? Ya, ya gitu kan. Nah ini kamu harus bonding, by heart gitu, hati terbuka gitu kan, pikiran terbuka kan, dan cintai orang tua kamu pas kamu kecil gimana sih? Kamu meluk mereka itu sampai di gini loh, inget nggak kalian meluk orang tua? Kalau nggak inget, coba peluk. Artinya biar ada experience kehangatan lagi. Kalau memang kehangatan saat ini sudah nggak ada gitu kan, gara-gara kesibukan masing-masing kah gitu. Jadi Bismillah lah, aku bilang bahwa you are the chosen ya. Semoga tanggung jawab dakwah terbesar adalah orang tua kita, lingkungan terdekat kita. Cara termudah adalah membangun bonding, membangun ikatan emosional, ikatan hati, ikatan rasa gitu kan, buat mereka terikat sama kita, buat kita terikat sama mereka, maka kita akan saling kuat gitu loh. Tapi kalau masing-masing ngambil jalan sendiri-sendiri, ya makin menjauh gitu. Awalnya memang sulit karena kan pasti kita memendam banyak memori kan, memori. Apalagi rasa sakit kan katanya melekat tiga kali lebih. Nah sakit itu normal, sangat wajar. Kamu boleh merintih, kamu boleh menangis gitu, dan minta sama Allah yang sembuhin. Dan bahkan mungkin kamu niat ya, Allah aku ingin menyembuhkan sakit hatiku dengan cara memeluk orang tua. Pas aku peluk dia, please sembuhkan sakit yang ada di hatiku gitu. Itu Allah loh, Allah yang terlibat gitu. Sudah, meskipun kalau kamu belum siap jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa. Tunggu kamu benar-benar yakin ini karena Allah nih. Gitu. Aku pengen misalnya kamu ngobrol gini sama orang tua gitu. Mama gini. Ini kan tangan dipegang, mah gitu. Matanya harus kontak. Nah, gitu. Ih, sayang banget. Apalah, carilah obrolan apa gitu. Atau kamu boleh ngobrolin tentang masa lalu waktu kecil. Mah, dulu inget sore-sore diajak mama ke gunung. Karena aku diajak ke gunung hanya untuk makan kayak gini gitu. Itu seru banget loh, enak banget loh gitu. Nah, gitu-gitu. Coba mengenang masa-masa indah, kebersamaan yang indah. Yang intinya aku ngerasain figur mama ini jadi kebutuhan vital aku. Kemudian figur mama ini atau ayah ya terserah lah ya gitu. Ini mencari aku terkesan banget sama ayah gitu. Waktu aku sakit, aku dibeliin susu. Aduh, susu waktu itu enak banget. Nah, gitu-gitu deh. Hal-hal yang seperti itu iya, karena aku pribadi pernah kan sakit gitu kan. Sakitnya lumayan lama gitu. Kena tipes. Ayah aku apa yang dilakukan coba, karena kan kelamaan di kasur kan. Nggak tahu dia beli apa gimana, pokoknya ada pisang
setandan, satu bonggol apa pokoknya itulah pisang gitu kan, digantung di atas digantung di atas tempat tidur aku gitu pas aku sakit kan. Ini lucu gitu. Jadi kamu kalau makan tinggal petik gitu, terus dikelonin, terus diceritain tentang pencernaan, kenapa kamu sakit gitu, ini perut kamu ini ada gini-gini. Nah itu momen bareng ayah kah atau momen bareng ibu gitu, ngobrol deh, jadi membangkitkan, oh ya kamu mah gitu. Jadi kita aslinya kan kita terikat, cuman gara-gara kekurangan kita masing-masing, kurang komunikasi kah, kurang apakah, jadi bonding itu makin lama makin pudar. Makanya bonding ini yang paling penting adalah waktu dan komitmen. Butuh waktu, jangan kamu sekali ngobrol terus langsung bonding, langsung terikat, enggak. Butuh waktu, jangan aku loh yang selalu ngalah misalnya, aku loh yang selalu ngedeketin mama, aku loh yang selalu, ya enggak gitu juga caranya, karena butuh waktu. Jangan tuntut mama atau ayah untuk langsung bisa sesuai dengan ini kita ya, butuh waktu dan butuh komitmen. Enggak, males lagi gitu, paling emang nggak berubah, paling ayah gitu lagi. Berarti itu komitmen kita kurang kuat untuk meningkatkan bonding kita lagi. Yang kita butuhkan hanya bonding sih kalau menurut aku. Kalau bondingnya udah bagus, terus kita berdoa sama Allah ya, insya Allah yang paling penting relationship kita sama orang tua. Kita membangun relationship sama Allah, sama orang tua itu kan harus maksudnya bareng gitu loh, nggak boleh kita yang Allah doang terus orang tua kita telantarin, terus orang tua nggak kita peduliin, orang tua apaan baper gitu. Nggak, ini justru kita bonding sama orang tua ini jadi ibadah yang harus banget kita kerjakan dalam rangka untuk bonding kepada Allah gitu. Ada doa khusus untuk melembutkan hati orang tua? Melembutkan hati atau doa dan misalkan ada cerita, misalkan dulu Nabi gitu, ada nggak sih yang doanya untuk melembutkan hati orang tua dan menguatkan hati? Menguatkan hati apa ya doanya ya? Ya kalau secara umum sih ya, kalau untuk diri sendiri ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan aku di dalam agamamu. Karena hati ini kan gini ya, kita nggak pernah stabil, up and down, iman aja naik dan turun. Kadang kita bisa sabar, kadang kita emosi sama orang tua. Kalau udah kalau udah ngajakin nih misalnya ya. Nah ini ada dinamika hati intinya. Apalagi kalau kena mental tuh udah pasti kita jadi rapuh. Padahal aslinya kan kita nggak serapuh itu gitu. Artinya hati ini beneran nggak stabil, sabit gitu. Maka kita butuh keteguhan. Kalau keteguhan ala dinik, din agama di sini adalah akhlak. Allah, kalau aku bisa berakhlak baik di depan teman gitu, bantu aku berakhlak baik di depan orang tua. Meskipun kalau orang tua sama teman kan beda. Kalau aku bisa berakhlak baik kepada orang yang baik, jadikan aku berakhlak baik kepada orang yang kurang baik. Artinya itu tadi, teguh gitu. Kita tetap teguh, value kita nggak berubah di depan apapun atau siapapun, karena memang itu kita. Artinya kalau misalnya kita adalah tipe emas gitu kan, emas itu dibakar ya tetap emas itu dicemplungin ke kecomberan ya tetap emas gitu. Artinya kita udah solid dengan quality kita, sabit qalbi ala dinik gitu. Aku menghadapi orang baik, aku bisa baik. Menghadapi orang yang kurang baik, ini kan ujian. Seringnya kita baik di depan orang baik, ya sudah, nggak ketahuan lah ya value kita, kekuatan kita. Tapi ketika kita menghadapi terutama orang tua yang masih belum satu fikrah gitu kan, berarti di mana agamaku, di mana akhlakku? Jawabannya adalah akhlak kita, jawabannya adalah keimanan kita, benar nggak? Jawabannya ketika aku bales ngamuk
berarti yang menjawab adalah emosi aku, bukan imanku. Katanya udah hijrah. Diri sendiri juga. Iya, artinya yang kita hadapi adalah manusia yang paling kita cintai, ya kan? Manusia yang paling kita care gitu ya. Bahkan setiap doa ada dia, setiap keindahan di hati kalau bisa kita share sama orang tua gitu kan. Jangan sampai ketika menghadapi orangnya kita emosi gitu loh. Itu kan berarti nggak disiplin dengan keinginan kita. Aku pengen orang tua aku bahagia, tapi pas menghadapi dia, alah. Iya. Misalnya gitu ya. Tapi semoga sih ini hanya proses aja. Semoga dengan Teh Hana pandai berkomunikasi atau membangun kembali bondingnya, itu akan jadi jalan terbaik insya Allah. Mudah-mudahan doain. Semangat. Tapi mudah-mudahan boleh nggak sih kalau itu jadi alasan, semoga nanti aku kalau misalkan punya suami yang bisa harus dong, ngasih pengertian yang baik juga ke orang tua gitu. Ya harus. Jadi mencari pasangan yang kan emang itu ya tujuan kita, mencari pasangan yu'inudin, membantu agama kita. Semakin kita bersatu ya, maksudnya dengan pasangan, agama kita harus lebih solid. Entah itu akhlak kita kah, entah itu ilmu kita kah gitu. Makanya dengan seperti ini kita kayak belajar gitu, belajar tentang membangun keluarga, bahwa bahwa kekompakan itu penting, bener nggak? Di dalam keluarga ya. Kompak itu penting banget. Tapi ketika ada yang tidak kompak, inilah our power, kekuatan kita untuk tetap bisa solid. Jadi dua-duanya baik. Ketika kamu punya keluarga kompak atau punya keluarga yang belum kompak, dua-duanya baik. Kenapa? Karena di kedua hal ini ya kalau kompak mah udahlah enak lah ya, alhamdulillah. Dia akan menghadapi tantangan luar. Kalau yang belum kompak, berarti kamu menjadi pribadi yang sangat penting untuk keluarga kamu. Benar nggak? Kamu jadi poin penting untuk keluarga kamu dalam dunia dakwah kamu sendiri. Gitu. Terima kasih ini, karena kalau curhat kayak gini tuh jadi muatin juga gitu untuk ayo, karena kan lumayan ya Mi, kalau sama orang tua tuh lumayan menguras ke ini sih. Ya, ya makanya jangan sampai kesulitan atau ketidaknyamanan itu kamu koleksi di sini. That's not good. Ada ketidaknyamanan, lepas. Gimana cara lepasin? I release my pain. Aku lepas rasa sakit. Misalnya ada sakit kan, karena mendengar atau apa gitu, melihat sesuatu, itu pasti I release, aku lepas ya Allah, aku lepas. Ketika semua lepas, aku siap memeluk mereka kembali. Aku siap menyayangi mereka, aku siap jadi supporter terkuat buat mereka. Bisa jadi kata-kata afirmasi nih Mi. Buat latihan juga di rumah. Ya seperti Ibrahim aja kan. Ibrahim itu cinta banget sama orang tuanya. Ibrahim itu udah bicara dari hati ke hati. Ibrahim udah bicara secara logik. Ketika misalnya situasinya masih belum berubah, ya nggak perlu baper juga gitu, nggak ada yang sia-sia gitu loh. Toh ketika Ibrahim memilih jalan hidupnya gitu kan, Allah yang memberikan hiburannya. Waktu itu Ibrahim kehilangan orang tua kan, karena orang tuanya kan kekeh gitu. Dia kehilangan orang tua, kehilangan keluarga gitu, tapi diganti sama Allah. Allah itu kalau kita kehilangan sesuatu, kita tuh kayak dihibur gitu loh, dikasih gantinya, diberikan Ismail, diberikan Ishak, diberikan bahkan keturunan Ibrahim pun keturunan para nabi loh, anak turunnya Ibrahim. Kenapa? Karena yaitu kalau kamu melepas sesuatu, ini nggak sampai segitunya ya. Artinya Allah itu memberikan kepada kita kecukupan.
asal kita di jalan Allah, Allah cukupkan kita, cukup lah ya gitu. Tapi aku berdoa semoga semua orang yang kita cintai, semua orang yang kita sayangi bersama kita, bahagia, bisa saling menggenggam tangan, bisa saling berpelukan, fisabilillah di jalan Allah, di mencari ridhonya Allah. Amin ya Allah. Pokoknya bersama-samanya sampai surga ya Mi ya. Amin 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 amin. Teh Hana semangat terus sama Teh Destri. Oke, gitu teman-teman, curhatan kita sudah lumayan gelap ya. Thank you. Kita ketemu lagi di curhat-curhat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.